Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur Si atau silikon pada unsur periodik ketiga. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nabila Syahrani dari kelas 12 MIPA 4 dengan nomor absen 22. Jadi di materi ini apa saja akan kita bahas, yaitu yang pertama kelimpahan unsur Si di alam, yang kedua ada sifat fisik unsur Si, yang ketiga ada sifat kimia unsur Si, yang keempat ada pembuatan unsur Si, dan yang kelima ada kegunaan unsur Si. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita cari tahu dulu apa itu unsur Si. Jadi, unsur Si atau silikon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Silikon merupakan unsur periodik ketiga yang paling banyak terdapat di alam. 28% dari massa kulit bumi mengandung silikon. Silikon adalah unsur kedua yang berlimpah di kerak bumi setelah oksigen. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelimpahan unsur Si di alam. Silikon membentuk 28% kerak bumi dalam jumlah berat dan merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen. Silikon terdapat dalam bentuk senyawa oksida silika atau SiO2 yang tidak murni. Mudah kita jumpai yang dikenal dengan nama pasir atau kuarsa. Sedangkan kristal SiO2 yang tidak murni atau dengan rumutan bahan kotoran diantaranya adalah agata atau aktif, onyx, opal, batu kecubung atau ametis, dan flint, granit hornblende, asbestos, feldspar, tanah liat, mika, dan sebagainya merupakan contoh beberapa mineral silikat. Silikon memiliki 14 isotop setengah hidup diketahui dengan nomor massa 22 sampai 36. Dari jumlah tersebut, 3 yang stabil yaitu 28 Si dengan persen 92,23%, 29 Si 4,67%, dan 30 Si 3,10%. Sebab spin intinya yaitu I sama dengan setengah. 29 Si digunakan dalam studi NMR senyawa silikon organik atau silikat atau NMR padatan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu sifat fisik unsur Si. Sifat fisik unsur Si memiliki titik didih yaitu 3538 Kelvin atau 2355 derajat Celcius dan 5909 derajat Fahrenheit, dan memiliki titik leleh yaitu 1687 Kelvin atau 1410 derajat Celcius dan 5909 derajat Fahrenheit. Konfigurasinya yaitu Ne 3S kuadrat 3P kuadrat. Fase suhu kamarnya yaitu solid. Massa jenisnya yaitu 2,33 gram per cm kubik. Kalor leburnya yaitu 50,21 kJ per mol. Kalor penguapannya yaitu 359 kJ per mol. Energi pengionan yaitu 8,2 eV atau per atmosfer. Jari-jari kovalen yaitu 790 atau 1,17 ampere. Jari-jari ionnya yaitu 0,41 ampere atau Si4+. Keelektronegatifannya yaitu 1,8 dan berat atom standarnya yaitu 28,0885 gram mol pangkat -1. Yang ketiga yaitu sifat kimia unsur Si. Silikon di kulit bumi terdapat dalam berbagai bentuk silikat, yaitu senyawa dengan oksigen. Unsur ini dibuat dari silikon dioksida atau SiNO2
yang terdapat dalam pasir melalui reaksi SiO2 ditambah 2C menghasilkan Si ditambah 2CO. Silikon murni berstruktur seperti intan atau tetrahedral, sehingga sangat keras dan tidak menghantarkan listrik. Jika dicampur dengan sedikit unsur lain, seperti aluminium, Al atau boron B, silikon bersifat semikonduktor, sedikit menghantarkan listrik, yang diperlukan dalam berbagai peralatan elektronik, seperti kalkulator dan komputer. Itulah sebabnya silikon merupakan zat yang sangat penting dalam dunia modern. Untuk itu, dibutuhkan silikon yang kemurniannya sangat tinggi dan dapat menghasilkan reaksi. SiCl4 ditambah 2H2 menghasilkan Si ditambah 4HCl. Jari-jari silikon lebih besar dari karbon, sehingga tidak dapat membuat ikatan V atau rangkap 2 atau rangkap 3. Sesamanya hanya ikatan tunggal. Karena itu, silikon tidak reaktif pada suhu kamar dengan tidak bereaksi dengan asam, tetapi dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH, yaitu dengan reaksinya Si ditambah 4OH- menghasilkan SiO4 ditambah 2H2. Batuan dan mineral yang mengandung silikon umumnya merupakan zat padat yang mempunyai titik leleh tinggi keras yang setiap keping darinya merupakan suatu kisi kontinu terdiri dari atom-atom yang terikat erat. Sebuah contoh senyawa silikon yang memiliki titik leleh tinggi adalah silikon dioksida yang terdapat di dalam bentuk kuarsa, agata atau akik, dan seterusnya. Kita lanjut yang keempat, yaitu pembuatan unsur Si. Silikon dapat dibuat dari silika dengan cara berikut, yaitu SiO2 ditambah 2Mg menghasilkan 2MgO ditambah Si. Dalam bentuk kristalnya, silikon adalah abu-abu atau hitam. Silikon dibuat dari silika dengan kokas sebagai reduktor. Campuran silika dan kokas dipanaskan dalam suatu tanur listrik pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Reaksinya yaitu SiO2 ditambah karbon atau C menghasilkan Si ditambah 2CO. Pembuatan silikon ultramurni dilakukan sebagai berikut. Mula-mula silikon biasa direaksikan dengan klorin sehingga terbentuk silikon tetraklorida, sesuatu zat cair yang mudah menguap titik didih. Titik didihnya yaitu 58 derajat Celcius. Dengan reaksi yaitu Si ditambah 2Cl menghasilkan SiCl4. SiCl4 kemudian dimurnikan dengan distilasi bertingkat. Selanjutnya, SiCl4 direduksi dengan mengalirkan campuran uap SiCl4 dengan gas H2 melalui suatu tabung yang dipanaskan. Dengan cara ini dapat diperoleh silikon ultramurni pengotornya hanya sekitar 10%. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu SiCl4 ditambah 2H2 menghasilkan Si ditambah 4HCl. Padatan Si yang terbentuk berupa batangan yang dimurnikan dengan cara pemurnian zona atau zona refining, seperti pada gambar pemurnian zona silikon. Pada pemurnian zona, batangan silikon tidak murni secara perlahan, dilewatkan ke bawah melalui kumparan listrik pemanas yang terdapat pada zona lebur. Karena pemanas, maka batang silikon tidak murni mengalami peleburan, seperti gambar di bawah ini. Kita lanjut yang kelima, kegunaan unsur Si. Kegunaan unsur Si atau silikon dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, membuat transistor atau mikromotor. Yang kedua yaitu membuat alat-alat laboratorium. Yang ketiga membuat amplas dan gerindra atau SiC. Dan yang terakhir adalah industri keramik atau kauring. Berikut adalah gambar unsur Si. Jadi yang di atas adalah gambar unsur silikon,
Yang kedua yaitu ketika silikon telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini dalam pembuatan mesin komputer atau kalkulator. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.